dong. Pacet. Perasaan juga untuk featuring kayak gitu. Kamu merasa tersanjung gak sih dengan Diva? Oh sangat, karena ya yang aku bilang tadi ya 10 Juni 2024 itu kabar pertama yang aku dengar pas banget di hari ulang tahun aku. Terus udah mau duet sama aku. Lagunya dari lagu Om Pongki Barata, Selamat Malam Dunia. Nggak mikir panjang sih aku ya, cukup lama sih aku mikir, 2 menit. 2 menit aku mikir, yes langsung go, kas. Apa yang buat kamu yakin banget mau deh? Oh, siapa sih yang nggak mau duet sama seorang diva gitu ya? Walaupun aku basicnya rock gitu, dan pas aku dengar musiknya, EDM, kalau anak-anak sekarang apa ya bilang tropical mungkin ya. Ya, aku nggak pikir panjang mau kayak gimana lagunya, mau dangdut sekaligus gitu. Ayo kalau asal sama Bunda. Tapi kamu sekarang suka nggak sih sama lagu-lagunya Bunda itu? Ngefans nggak sama lagu di sana? Aku nggak terlalu banyak denger sebenarnya karena kan jauh sekali ya jaraknya. Tapi ibu sama ayah aku yang mengkoleksi album-albumnya Bunda. Tahu aku tuh lilin-lilin kecil ya, kalau nggak salah Bunda juga yang nyanyiin ya, itu yang sering dinyanyiin sama orang tua. Makanya orang tua kamu sudah nggak percaya kalau kamu mau duet. Iya, ayah tuh nggak percaya kalau aku akan duet sama Bunda gitu, karena ya dari lintas generasi dan juga aliran musik aku beda banget gitu. Terus kok bisa gitu? Ya itulah hidupnya, biasanya life is punchline, hidup memang lucu. Bang Prof dari dulu kan mungkin mengawalkan dari mungkin nyanyi dari panggung ke panggung gitu. Nah, terus pernah nggak sih mengalami kayak bener-bener vakum dari dunia menyanyi, fokus ke Mika seperti apa? Iya, aku berhenti musik 2012. 2012 aku udah nggak musik lagi karena aku fokus ke stand up comedy. Aku ikut kompetisi stand up tahun 2023 apa 2023 aku gabung sama Close Head, salah satu band popang di Indonesia. Terus aku fokus lagi sudah 2 tahun ini kembali bermusik. Oleh karena itu mungkin Bunda ngeliat ya. Terus juga kata Bunda kan memang karena suka ngeliat podcast aku, dan di setiap podcast aku biasanya nyanyi gitu. Mungkin dari situ. Saat vakum ini apa itu seperti nggak sih seperti hilang arah dari waktu vakum? Waktu vakum bener nggak ada hilang arah karena aku fokus di dunia komedi dan juga podcast gitu. Jadi aku pun meninggalkan dunia musik di saat itu karena komedi gitu, karena komedi dan aku punya hobi baru dan penghasilan baru otomatis ya, karena aku anak daerah, aku merantau. Tujuannya apalagi selain ilmu dan juga Ya, sebagai anak daerah dan nyanyi dari panggung ke panggung dulu, ingat nggak sih Bang mungkin fee pertama kali mungkin menitis dari awal menyanyi seperti apa nih? fee pertama kali tuh si goreng apa ya? Oh, pernah sempat kayak Si gitu? goreng, nggak ada dadarnya lagi, ya nasi gorengnya aja. Tapi ya begitulah proses dan progres. Aku ngikutin dan ya aku percaya ya kalau kita tekun tuh pasti akan ketemu jalan. Sampai sekarang udah mulai giat lagi nih 2 tahun bermusik. Nah, mungkin ngebagi waktu dengan kamu sibuknya podcast. Nah itu ya. ke komika gimana tuh Bang? Aku mau ngebaginya gini mungkin ya. Di weekend biasanya aku off air stand up. Terus sekarang aku bagi dengan musik jadinya gitu. Biasanya aku nge-host off air-nya gitu. Entah di luar kota, sekarang di luar kotanya nge-band sama Close Head. Jadi ya aku harus bermusik karena intensitas podcast aku hampir setiap hari. Jadi aku harus ada hal lain biar fresh. Berarti ada beberapa podcast kamu yang juga dihentikan nama kamu sendiri nggak sih, kayak contohnya PWK, itu kan kamu udah nggak lagi. Iya. Nah itu gimana? Emang karena kamu yang berhenti sendiri atau gimana? Iya, lagi-lagi aku bilang kontrak aku habis dan aku harus punya hal baru gitu. Aku suka dengan tantangan. Ya. Terus dan toh sekarang PWK juga sudah sama Bang Gofar. Sangat cocok sekali menurut aku gitu. Pas aku keluar juga yang kepikiran juga Bang Gofar kok gitu. Ada beberapa nama di kepala aku dan ternyata Bang Gofar, dan jujur jauh sebelum Bang Gofar menggantikan aku di PWK, itu Bang Gofar sudah nelfon. Ini aku jelasin di sini ya. Bang Gofar sudah nelfon, "Mas, gua akan ke PWK." It's okay, gua setuju dan memang cocok. Tapi melihat netizen kan kadang membandingkan ya, ibaratnya dengan kamu dengan Gofar juga. Nah kamu sendiri menanggapinya seperti apa? Ya aku juga tidak menyalahkan netizen, itu selera menurut aku. Dan jujur
aku sama Gofar sama-sama host, sama-sama host, dan bedanya adalah saya komedian dan dia benar-benar host radio dulu gitu. Dan menurut aku skill kita menurut aku Bang Gofar lebih pantas. Bang Pras sekarang kan udah udah sukses gitu banget. Mungkin pencapaian apa yang bener-bener dirasa sama Bang Pras? Apakah ini udah puas buat Bang Pras atau seperti apa nih Bang? Gak ada puasnya gue ya, gak ada puasnya, karena kalau puas takutnya kita nggak mau belajar lagi. Ya salah satunya PWK, menurut aku harus ada tantangan baru lagi gitu, karena PWK setiap tayangannya jutaan kan yang nonton gitu. Ya menurut aku harus ada tantangan baru lagi, dan aku serahkan tongkat estafetnya kepada Bang Gofar. Saya juga penampilan abang makin kurus nih Bang, ada Oh, iya. diet khusus nggak sih nih? Ya aku sudah turun 16 kilo. Wow, dari berapa Bang? Dari 86 ya Bia, 86 apa 87 gitu. Terus itu kayaknya setelah keluar PWK deh aku udah mulai diet lagi gitu. Aku pengen ada kehidupan baru lagi karena intensitasnya cukup kuat di PWK gitu. Dan ya udah aku pilih diet buat hal-hal baru. Dietnya ngapain aja Bang? Mungkin kayak intermittent kah atau apa olahraganya? Aku nggak tahu namanya itu ya, pokoknya aku cuma makan sekali doang, entah kayak itu siang atau sore, pokoknya tutup jam 6 aku nggak makan lagi. Intermittent ya itu namanya. Ya udah, dan olahraga. Olahraga tuh aku workout aja, tapi 2 kali sehari. Gitu. Butuh dokter profesional nggak sih Bang? Dokter gizi dan lain-lain gitu? Om Deddy mungkin, Om Deddy Kobuzun. Oh, malah jadi itunya ya mentornya. Sekarang berapa Bang? Dari komika juga kan Mas Pras yang bikin makanannya kan. Oh iya, siapa namanya itu yang Makannya Arafat. Stephen Wongso. Sekarang berapa Bang? Mungkin dicapai berapa? Sekarang aku udah di 74, 73, 72 gitu-gitu aja deh. Yakin Bang versi terbaik menurut Bang Pras seperti apa nih sekarang untuk hidup Bang Pras? Versi terbaik dirasakan. Ini versi terbaikku menurut aku. Versi terbaikku, aku nggak banyak stres untuk mikirin podcast. Aku sudah bisa membagi hari-hari buat podcast, musik, dan juga bisnis, F&B. Iya, taburai. Ini versi terbaik. Tapi masih dibikinin ada target untuk proyek kerjaan. Film. Di dalam waktu dekat aku ada film. Mungkin bisa jadi aku potong rambut. Tapi saya Tantangan masih lagi. dengan rambut udah gondrong gini kan kadang gondrong tuh sayang. Sayang ya, tapi sayang juga kalau kita tolak tantangannya ya. Jadi ya udah. Mungkin kayak Mas botaknya. Ya Bang, thank you Bang ya. Terima kasih ya semuanya. Mari.